Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprena Mita dari kampus IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada masa modern. Di sini saya akan menjelaskan tentang modern atau modernisasi yang mengandung tentang pikiran, gerakan, dan juga usaha untuk mengubah paham atau adat istiadat dan sebagainya agar dapat disesuaikan dengan pendapat-pendapat dan keadaan yang diperoleh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaharuan pendidikan Islam dapat sebagai suatu upaya melakukan proses perubahan kurikulum, era, metodologi, situasi, dan juga modernisasi Islam dan pendidikan Islam dari yang tradisional ke arah yang nasional dan profesional dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan pendidikan pada esensinya adalah pembaharuan pemikiran dalam perspektif intelektual Muslim yang pastinya berkaitan dengan masalah pendidikan. Pendidikan merupakan sarana yang terpenting, bukan saja sebagai wahana konservatif, tetapi juga sebagai kreasi yang dapat menciptakan, mengembangkan, dan mentransformasikan masyarakat ke arah budaya yang baru. Secara garis besar, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya proses pembaharuan pendidikan Islam. Faktor yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor kebutuhan yang pragmatis untuk umat Islam yang sangat memerlukan suatu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia Muslim yang berkualitas, bertakwa, dan beriman kepada Allah. Faktor yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu adanya kontak Islam dengan Barat juga merupakan faktor yang terpenting pragmatif umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat sehingga ketinggian yang selama ini dirasakan bisa terminimalisir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pembaharuan pendidikan Islam. Maka secara garis besar, pola pendidikan pembaharuan umat Islam itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ada golongan yang berorientasi pada pola pendidikan modern di Barat. Yang kedua itu ada gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber ajaran Islam yang murni. Yang ketiga itu ada usaha pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada nasionalisme. Dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang tokoh dan sasaran pembaharuan pendidikan Islam ini. Yang pertama itu sasarannya ada di wilayah Turki. Itu yang mencetus atau tokohnya itu yang pertama itu ada Sultan Ahmad III. Yang kedua itu ada Sultan Mahmud II. Sedangkan di wilayah Mesir itu ada M. Ali Raya, ada M. Habib. Yang ketiga itu ada Rashid Rida. Yang keempat itu ada Ismail Raji Al-Kafri. Sedangkan di wilayah India itu ada Sayyid Ahmad Khan pada tahun 1817 sampai dengan 1898 sebelum Masehi. Tentang pendidikan Islam, ini yang modern, terdapat rekonstruksi yang dapat diambil dari sejarah pendidikan Islam era modern ini. Yang pertama itu ada pengembalian era di pendidikan atau ada pengembalian esensi di pendidikan Islam ini. Yang kedua itu ada meningkatkan perhatian dan dokumen pemerintah pada kemajuan pendidikan. Terus yang selanjutnya itu mengintegrasi Islam, pengetahuan agama, dan pengetahuan umum. Yang terakhir itu ada penempatan tempat yang selayaknya serta melakukan penyeleksian
Guru yang memiliki orientasi atau kriteria yang telah ditetapkan, mempunyai kemampuan substantif dan non-substantif yang berinteraksi pada tauhid. Pesantren didirikan secara swadaya dan berbasis masyarakat. Kemandirian inilah yang merupakan kekuatan, ciri khas, dan menjadi cikal bakal perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Tahun 1952, pendidikan agama Islam dimasukkan dalam mata pelajaran pilihan. Pada tahun 1968, pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib dan tolak ukur kelulusan. Ini semakin ditegaskan melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 pasal 3, di mana pemerintah melalui Menteri Agama mewajibkan setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan menyelenggarakan pendidikan agama. Bahwa sesungguhnya Islam menginginkan kita menjadi orang-orang yang cinta agama. Pada jenjang pendidikan tinggi, pendidikan Islam diselenggarakan dalam 2 jalur yang saling melengkapi, yaitu Mahat Ali di dalam pesantren dan IAIN dan UIN di luar pesantren. Sementara Mahat Ali berkonsentrasi pada ilmu-ilmu keagamaan dan dakwah, IAIN dan UIN menggabungkan ilmu-ilmu umum dan ilmu agama Islam. Keseluruhan komponen pendidikan Islam dalam berbagai jenjang menjadi bagian yang terintegrasi dalam sebuah sistem pendidikan nasional dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejak itu, baik diniyah, madrasah, maupun pendidikan tinggi Islam yang semula berada di luar sistem pendidikan nasional diakui pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Saat ini, struktur subsistem pendidikan Islam menjadi kompleks dan besar, baik jenjang dan jenis pendidikan, jumlah lembaga, maupun peserta didik yang dilayani menjadi semakin banyak. Visi pendidikan Islam adalah visi di mana kita mengharapkan Islam sebagai sebuah agama yang mengandung nilai-nilai kebajikan, juga toleransi karena konteks Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang beragam, Islam yang menebarkan kemaslahatan bagi sesama, bahkan bagi alam semesta. Dan tentu ajaran Islam seperti inilah yang kemudian disebarluaskan melalui pendidikan baik formal maupun informal dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kemudian pendidikan Islam itu akan tetap relevan dalam konteks merespon tuntutan situasi dan kondisi masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari materi saya ucapkan terima kasih. Dadah!